ini mulai ngerasa jenuh gitu. Jadi dia mikir, aku nggak bisa lah kerja kayak gini terus, mana gajinya juga segini-gini aja. Kayak aku harus nyari kerjaan lain yang lebih menjanjikan. Apa aku bikin usaha aja ya, pikir Pak Rois kayak gitu. Nah dari situ Pak Rois ini berencana untuk membuka usaha kuliner, Wak, yaitu mau mendirikan warung pecel lele. Udahlah aku berhenti aja jadi supir, aku pengen buka usaha gitu. Tapi karena Pak Rois ini nggak punya pengalaman bisnis, Wak, dia pun kebingungan nih untuk memulai rencana bisnisnya itu. Terus di tengah kebingungan itu, entah dapat bisikan setan dari mana, bapak aku tuh Nadia ya, Pak Rois itu akhirnya mendatangi dukun, kita sebut aja lah dukun yang namanya Pak Jalu ya, untuk melancarkan keinginannya itu. Akhirnya Pak Rois ini ngomong sama Pak Jalu, Pak Jalu, saya tuh pengen buka bisnis Pak, tapi saya nggak punya pengalaman. Bapak bisa nggak bantuin saya supaya nanti waktu saya bikin bisnis, warung saya tuh langsung laris manis Pak? Itu katanya. Dijawab sama Pak Jalu, oh gampang itu, saya bisa bikin usaha kamu laris manis, tapi ya itu dia nggak gratis. Ada persyaratan yang harus kamu lakukan, kata dukun Jalu itu kan. Emang syaratnya apa Pak? Kalau syaratnya tumbal saya nggak mau lah Pak, saya mau yang gampang-gampang aja, kata Pak Rois kayak gitu. Nggak kok, syaratnya nggak harus tumbal Pak. Tapi Pak Rois punya anak gadis kan? Saya tahu kok. Nah itulah dia Pak, syarat yang saya mau. Saya pengen dinikahin sama anak kamu, kata dukun Jalu. Nah denger itu Pak Rois kaget juga, bingung juga dia, Wak. Mana ya? Dia minta dinikahin pula sama anak aku. Terus Pak berpikir bentar, sampailah dia menjawab, ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Saya setuju menikahkan Bapak sama anak saya. Toh ini juga demi masa depan anak saya. Itu kata bapak aku. Setuju dia anaknya dinikahkan sama dukun. Setelah sepakat sama perjanjian itu, Pak Rois pun segera langsung berpamitan pulang. Tapi sebelum Pak Rois ini pergi, Wak, Pak Jalu ini bilang kalau, Pak, saya mau ikutlah Bapak ke rumah, saya mau ketemu langsung sama calon istri saya, sama anak gadis Bapak, katanya gitu kan. Dengar itu, Pak Rois juga langsung mengizinkan tanpa merasa keberatan sedikit pun. Oh boleh Pak, nanti saya kenalin Bapak sama anak saya, kata Pak Rois. Dah, akhirnya nggak jadi balik sendiri, balik berdua lah sama dukun tuh. Keduanya pun segera pergi ke rumahnya Pak Rois. Setibanya di sana, mereka disambut baik tuh sama Bu Murti dan juga Maya yang kebetulan pada saat itu lagi di rumah. Aku nggak tahu apa-apa tuh, dan dia belum tahu apa-apa aku. Dan di saat melihat Maya, dukun Jalu pun langsung terpesona sama kecantikannya. Dan seolah paham dengan pikirannya Jalu, Wak, Pak Rois ini pun segera langsung menyampaikan rencana perjodohan itu kepada istri dan juga anaknya. Jadi ini namanya Jalu. Bapak ada rencana untuk menikahkan kamu Maya sama Pak Jalu. Tuh katanya, Nan, apa nggak macam disambar petir di siang hari ya, kutunat, kata Maya. Tapi gara-gara waktu itu Maya tuh masih sungkan menolak di hadapannya Jalu langsung, Wak. Maya cuma diam aja dia, tapi nggak bereaksi apa-apa, aku diam aja. Aku nggak mengiyakan, nggak juga aku tolak